warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat jurnalis, salam pendidikan, salam literasi. Kembali lagi bersama saya Zuna dan saya Rizka dari tim jurnalistik SMA Negeri 1 Pulung. Pada hari ini tanggal 29 Juli 2022, SMA Negeri 1 Pulung ikut berpartisipasi dalam Kira Pusaka di Kabupaten Ponorogo. Saat ini siswa-siswi yang ikut berpartisipasi akan menuju ke lokasi pemberangkatan awal nih. Penasaran dengan kegiatannya? Mari ikuti liputannya. Hari ini kita berada di titik start pemberangkatan pawai lintas sejarah perpindahan kota Ponorogo dari kota lama ke kota baru. Kita saat ini dari SMA Negeri 1 Pulung berada di kelompok Raja 2, yaitu Rakai Wijaya. Kebetulan kita berada di bagian prajuritnya Raja 2, yaitu Rakai Wijaya. Rakai Wijaya ini merupakan raja kedua untuk kerajaan Wengker. Wengker sendiri berasal dari kata wewengkon angker, artinya bahwa pada masa dulu Ponorogo memang dikenal dengan daerah yang wingit, baik secara fisik maupun secara kriminalitas. Wingit di sini artinya daerah yang memang secara magis, secara alam ini penuh dengan alam lelembut, alam-alam yang lain di sekitar dunia nyata. Di samping itu juga terkenal dengan alam yang banyak sekali dijumpai di sana, adanya berandal, maling dan sebagainya. Nah, sejarah Ponorogo diawali setelah runtuhnya kerajaan Medang Kemulan dengan Raja Empu Sendok Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa yang pada waktu itu mendirikan kerajaan Medang yang memindah kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kemudian salah satunya oleh Rakai Wijaya yang selanjutnya lebih dikenal dengan di Wengker. Nah, apa yang terjadi pada perpindahan Kira Pusaka hari ini? Sejarahnya kota Ponorogo yang berada di sekitar daerah Setono Jenangan di daerah ini itu berpindah ke kota tengah ya, di alun-alun Ponorogo. Nah, perpindahan ditandai dengan adanya 3 pusaka Ponorogo, yaitu payung, tombak, dan keris yang merupakan simbol bahwa itu adalah sejarah 3 perpindahan untuk kota Ponorogo ke kota Ponorogo. Kegiatan diawali dengan adanya perpindahan Kira Pusaka tadi malam, tepat pada jam 00 waktu Indonesia bagian Barat, dipindahkan dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo di Jalan Alun-Alun Utara, dibawa kembali ke Masjid Batara Katong yang ada di Setono. Kemudian pagi siang hari ini akan dikirap dari makam Batara Katong Ponorogo dibawa menuju ke kota baru yang sekarang menjadi kota Ponorogo. Semoga pada hari jadi kota Ponorogo tahun ini ke-526 sekaligus pada Grebek Suro ini, perpindahan pusaka atau Kira Pusaka lintas sejarah ini akan menjadi saksi bahwa Ponorogo telah bangkit kembali. Kemudian di belakang kita ada Jokowaro dan sampai akhirnya lahir generasi Batara Katong sehingga lahir kota Reyok Ponorogo. Semoga lintasan sejarah sore hari ini menjadi kasanah budaya untuk warga Ponorogo, bahwa Ponorogo tidak bisa dilepaskan dari unsur warok dan unsur religius. Makanya disimbolkan dalam kesenian khas Ponorogo ada dadak merak di atas Singobarong. Singobarong adalah simbol dari kekuatan Hindu Buddha pada waktu itu, dan dadak merak adalah simbol dari masuknya Islam ke bumi Ponorogo. Selamat hari jadi kota Ponorogo yang ke-526 dan Grebek Suro 1 Muharram 1444 Hijriah tahun 2022. Semoga di tahun baru Hijriah ini warga Ponorogo khususnya semakin terlimpahkan oleh anugerah dari Sang Maha Kuasa, dan utamanya keluarga besar SMA Negeri 1 Pulung bisa memetik hikmah sejarah pada pawai lintas sejarah Ponorogo sore ini. Terima kasih. Hari ini kita berada pada titik start lokasi pawai lintas sejarah
boyong dari Ponorogo Kutha Wetan menuju ke Ponorogo Kutha Kulon, yang ditandai dengan pemindahan 3 pusaka Ponorogo, yakni Tunggul Nogo, Sabuk Cinde Puspito, dan Payung Tunggul Wulung sebagai simbol pengayuman bagi warga Ponorogo. Melengkapi indah kisah Jamas Pusaka Ponorogo juga diikuti oleh pawai lintas sejarah tentang sejarah perkembangan kerajaan Ponorogo dari kerajaan Wengker menjadi kerajaan Ponorogo. Saat ini kita berada pada posisi raja kedua, yakni Raja Rakai Wijaya, yang merupakan Raja Wengker yang kedua. Sedangkan SMA Negeri 1 Wulung menjadi tulang punggung sebagai prajurit dari Raja Wengker yang kedua, yakni Rakai Wijaya. Raja Wengker yang membawai kerajaan Wengker yang berasal dari kata wewengkon kang angker, mempunyai arti bahwa Ponorogo memang ketika masih masa kerajaan Wengker dikenal sangat angker. Angker baik dari letak geografisnya yang membentang mulai dari lereng Gunung Wilis hingga Gunung Lawu, kemudian berbatasan ke selatan hingga di Laut Selatan atau Laut Kidul. Dari bentang luas yang demikian inilah tidak heran bila Ponorogo, kerajaan Wengker waktu itu masih sangat angker. Belum lagi dengan budaya masyarakat yang masih sangat kasar, liar, sehingga di mana-mana perampokan, begal dan sebagainya masih menjadi warna di sana. Sehingga lengkaplah bahwa saat itu kerajaan ini dikenal dengan nama Kerajaan Wengker, yaitu Wewengkon Kang Angker. Sejarah kerajaan Wengker diawali ketika Empu Sendok yang bergelar Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa memindahkan kerajaan Medang Kamulan. Kemudian lahirlah kerajaan pertama, yaitu Wengker dengan rajanya Dewa Sima. Kemudian Dewa Sima diteruskan oleh Rakai Wijaya, ini raja yang kedua, dengan wilayah berpusat di daerah Setono Jenengan untuk saat ini. Rakai Wijaya diteruskan oleh Joko Waro, merupakan Raja Wengker yang ketiga. Kemudian dilanjutkan oleh Kuda Mertawijaya. Kemudian kesemuanya ini masih berada di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit. Kuda Mertawijaya dilanjutkan oleh Bri Wengker sebagai Raja Wengker yang kelima. Kemudian dilanjutkan oleh Girindra Wardana. Kemudian dilanjutkan oleh Bupati Singo Prabowo. Kemudian dilanjutkan oleh Abdi Mojopahit yang sangat setia. Ketiganya merupakan abdi yang sangat patuh kepada kerajaan Majapahit, yakni Ki Ageng Kutu, Ki Ageng Mirah, dan dilanjutkan oleh Bathara Katong. Namun karena adanya hasutan dari kelompok-kelompok yang tidak menghendaki adanya perdamaian di bumi Wengker, Ki Ageng Kutu memberontak kepada Majapahit, yang akhirnya Bathara Katong diberi tugas oleh Prabu Brawijaya dari Majapahit untuk membawa hidup atau mati Ki Ageng Kutu ke kerajaan Majapahit. Namun Ki Ageng Kutu bersikukuh untuk tetap menolak, tidak mau sowan dan mengabdi kepada kerajaan Majapahit, sehingga terjadilah peperangan antara Bathara Katong dibantu Ki Ageng Mirah bersama Patih Seloaji melawan Ki Ageng Kutu, dengan ditandai oleh gugurnya abdi kinasih Ki Ageng Kutu, yaitu Ki Honggolono. Betapa sedih hati Bathara Katong melihat kematian dari sahabatnya sendiri yang sama-sama mengabdi kepada kerajaan Majapahit. Setelah Ki Ageng Kutu meninggal, maka di Ponorogo diteruskan oleh abdi yang setia, yaitu Ki Ageng Mirah, sebelum dilantik
Bathara Katong menjadi Bupati Ponorogo yang pertama. Sejak dipimpin oleh Bupati Bathara Katong, Kerajaan Wengker menjadi Ponorogo, Pramonorogo, artinya yang terjaga jiwa raganya untuk memayu hayuning bawono. Selamat hari jadi Ponorogo yang ke-526 dan selamat tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Semoga dengan kirap pusaka dan tapak tilas pawai lintas sejarah ini mengenang kembali perjalanan bumi Ponorogo dari Kerajaan Wengker tempo dulu, dan semoga Ponorogo ke depan akan menjadi Ponorogo hebat yang memberikan pelindungan yang sempurna sesuai dengan 3 pusaka yang diboyong, yakni tombak Tunggul Nogo, sabuk Cinde Puspito, dan payung Tunggul Wulung sebagai simbol perlindungan dari sang penguasa kepada rakyat Ponorogo. Terima kasih. Akibat dari pandemi COVID-19, sore ini dilaksanakan kembali lintas budaya, sejarah perkembangan perpindahan Kota Ponorogo dari Kauman Kota Lama menuju ke Ponorogo Kota Baru, yang ditandai dengan pemboyongan 3 simbol pusaka Ponorogo, tombak Tunggul Nogo, sabuk Cinde Puspito, dan payung Tunggul Wulung sebagai simbol perlindungan penguasa kepada Kaulo di Ponorogo. Pada Grebek Suro 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun hari jadi Ponorogo yang ke-526, dilaksanakan kembali pawai lintas sejarah Kota Ponorogo yang semuanya diperankan oleh pelajar SMA, SMK, SMP, MTS, SDMI se-Kabupaten Ponorogo. 10 raja dan ratu yang menggambarkan raja yang pernah memimpin bumi Wengker, dayang-dayang melayang melayaninya, prajurit yang menjadi tulang punggung keamanan dari Kerajaan Wengker waktu itu. Semuanya diperankan oleh pelajar SMA, SMK, SMP, MTS, SDMI se-Kabupaten Ponorogo baik negeri maupun swasta, dengan harapan bahwa generasi milenial hari ini menjadi tidak tercabut dari akar budaya Ponorogo. Dia merasakan sendiri getar aura bagaimana perpindahan Kota Lama ke Kota Baru dengan gerak cepat, bergandeng erat menuju Ponorogo hebat. Kembali kegiatan lintas budaya Ponorogo untuk mengenang kembali bagaimana kisah perpindahan Kota Lama ke Kota Baru, diikuti dengan referensi bagaimana siapa para pemimpin yang pernah mengukir sejarah pada perkembangan bumi Ponorogo sejak Wengker hingga Ponorogo. Semoga ini menjadi khasanah budaya untuk generasi milenial kita. Sekali lagi, Ponorogo bergerak cepat, bergandeng erat menuju Ponorogo hebat. Hai sahabat jurnalis, demikianlah tadi serangkaian acara Kirap Pusaka Bumi Riak Ponorogo. Mungkin cukup sekian liputan kali ini. Terima kasih, semoga menginspirasi dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Salam pendidikan, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.